Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Menambahkan yang tadi malam bahwa kita ini sebagai manusia merupakan makhluk membaca. Makhluk membaca. Artinya derajat manusia itu sangat ditentukan sekali dengan seberapa banyaknya baca oleh orang itu. Semakin banyak baca, maka semakin derajatnya naik gitu. Karena semakin banyak baca, semakin banyak yang diketahui, semakin alim, semakin pinter. Menjadi ulama, ya ulama. Kalau di kita namanya ulama, padahal sebetulnya jamak dari alim. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya kan. Berarti orang yang banyak baca sehingga mendapatkan banyak ilmu, kemudian Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan mendatangkan ilmu atau berilmu dengan banyak derajat. Darajat. Tapi apakah hanya dengan ilmu yang bertambah saja yang membuat derajat manusia itu diangkat? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kalau hanya sekedar ilmu, berarti yang bertambah derajatnya itu hanya derajat keilmuannya saja. Mungkin kalau orang mempelajari ilmu bagaimana cara membuat kapal terbang, dia akan tahu, akan menguasai sehingga bisa membuat kapal terbang. Hanya itunya. Yang disebutkan dalam ayat tadi itu, Allah akan mengangkat derajatnya itu, derajat-derajatnya, banyak derajat, darajat, termasuk derajat dunia dan akhirat. Derajat keduniaan dan keakhiratan. Nah, itu di sisi Allah. Jadi bukan hanya derajat yang bisa dilihat oleh manusia saja, yang bersifat material, tapi material dan spiritual. Maka di situ harus dibarengi dengan iman, alladzina amanu, ya, yang akan diangkat derajatnya dengan berbagai macam derajat itu orang yang beriman dan berilmu. Yang harus dibarengi dengan iman dan ilmu. Iman, ilmu. Disatuin. Tapi iman dan ilmu pun walaupun sudah tinggi, ya, walaupun sudah tinggi, tapi dia berbuat
yang tidak baik ya dalam kelakuannya, ya, curang, nipu orang, ya. Udah beriman, berilmu, tapi masih nipu orang. Ada nggak itu? Korupsi. Nah, ini derajatnya diangkat tapi bisa jatuh. Maka ayat itu tidak hanya sekedar yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, jawabus syarat. Ada ungkapan sebelumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum suju fangsuju. Nah, baru yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kalau tadi berilmu akan diangkat derajatnya dengan berbagai macam derajat, harus dibarengi dengan iman. Ya. Sudah berilmu dan beriman dan berilmu harus dibarengi juga dengan akhlak. Ya, fa idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepadamu, hai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kamu atau diminta kepada kamu, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, ya, melapangkan. Fil majalis, di dalam sebuah majelis. Kalau kita sedang duduk, kemudian berdesakan, ada orang datang minta tempat, ya kita sediakan dikit. Ada orang yang membutuhkan pada kita, meminta bantuan, maka kita lapangkan dada dia. Kalau kita punya pekerjaan, kita kasih sama beliau, sama dia. Kalau tidak punya pekerjaan, ya kita ngasih nasihat atau apa yang membuat hatinya menjadi lapang. Ini artinya apa? Ini artinya orang yang tidak hawak, kalau kata orang Sunda itu hawak, serakah gitu, pengen dipegang sendiri aja, lupa sama orang lain. Ada nggak orang beriman, berilmu, serakah? Nah, derajatnya diangkat, tetapi karena serakah itu bisa jatuh derajatnya atau beberapa derajat darinya. Tafassahu. Ya, orang yang beriman dan berilmu itu kalau ingin diangkat derajatnya sampai derajat yang tertinggi, dia harus menjadi orang yang toleran dengan orang lain, ya, itu ya. Mau melapangkan orang lain, bahkan kalau Rasulullah SAW itu mendahulukan orang lain, itu ya, mendahulukan orang lain. Artinya biar semuanya itu, kalau kita jadi orang yang peduli, ya, ini peduli gitu, peduli dengan orang lain. Nah, orang beriman dan berilmu harus peduli sama orang lain gitu, kalau ingin diangkat derajatnya. Yang kedua, wa idza qila lakumun syuzu, dan apabila dikatakan kepadamu atau diminta kepadamu, kamu diminta unsuzu. Unsuzu itu nusud, berdiri lah, bergegas gitu. Unsuzu itu bergegas melakukan sesuatu. Artinya apabila ada seorang yang minta pertolongan kepadamu, maka langsung berdiri menolong. Ini artinya orang yang ringan tangan, selalu membantu orang. Ini ya semestinya seperti itu gitu ya, idealnya ya.
Idealnya orang beriman dan berilmu itu pertama tadi apa? Peduli. Yang kedua ringan tangan, suka membantu. Nah, ini yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Orang yang sering membantu maka akan banyak dibantu. Gitu ya. Nah, ini. Jadi orang yang berilmu, beriman dan berakhlak berarti itu orang yang paling tinggi derajatnya dunia dan akhirat. Derajatnya paling tinggi. Apakah orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu sama enggak? Kan itu ditanyakan dalam Al-Qur'an. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sama enggak? Menurut kita pasti tidak sama. Kita akan memilih orang yang berilmu itu dia lebih hebat gitu. Tapi Allah tidak menjawab dengan menyebutkan bahwa yang hebat itu adalah yang berilmu atau yang hebat itu adalah orang yang tidak berilmu. Cuman Allah menjawabnya innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Yang hebat itu adalah yang ulul albab. Kalau kita umpamanya tidak terlalu tinggi lah ilmunya. Tapi yang paling penting jadi apa? Jadi ulul albab. Ulul albab itu yang apa? Tadi disebutkan yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Jadi artinya dia berilmu atau ilmunya dikit, yang penting dia bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi kita menjadi ulul albab yang selalu mengambil pelajaran dari setiap yang terjadi, bahwa ini semuanya adalah dari Allah. Dikembalikan lagi kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Dan mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi pada diri kita atau apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi dari musibah dan sebagainya, itu bisa mengambil pelajarannya. Kan kalau orang sekuler ketika terjadi kejadian sesuatu, musibah dan sebagainya, bencana, ini langsung yang disebutkannya adalah alam. Alam sedang ngamuk, alam sedang marah, alam sedang ini, itu dan sebagainya. Jadi alam. Nah, kalau orang yang beriman dan berilmu, orang yang ulul albab, itu dikembalikannya kepada Allah. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu akan merasa hebat. An ra'ahu stagna, ketika dia melihat atau mendapatkan kelebihan. Oh, saya ilmunya lebih langsung. Kan begitu. Ini orang-orang sekuler itu akan mengatakan begitu. Ini semuanya dari alam sedang begini, alam sedang begitu dan sebagainya. Ini sistem alam yang sedang dan sebagainya. Padahal ya, ketika kita mendapatkan suatu yang hebat, lalu kita merasa hebat, ya, diberikan kelebihan oleh Allah, kita merasa hebat, maka supaya kita tidak sombong, kembalikan kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah bahwa ini semuanya dari Allah. Oh, saya menjadi orang pintar juga karena Allah yang memberikan. Oh, saya menjadi orang kuat karena Allah yang memberikan kepada kita. Maka kita jangan sombong. Nah, itu ya. Nah, kembali lagi pada ilmu tadi ya.
Jadi ulul albab ini penting bagi kita ya. Yatadzakkaru ulul albab. Orang yang bisa mengambil pelajaran itulah ya, kamu jadi ustadz ataupun tidak jadi ustadz, pemberi ceramah ataupun pendengar sama saja. Asalkan kamu bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi. Bahwa semuanya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya punyaan Allah, dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu. Dalam ayat lain, ulul albab itu yaitu apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Gitu ya. Orang ulul albab itu yang selalu zikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah. Zikir itu bukan hanya sekedar subhanallah, 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 bukan itu ya. Tapi yang disebutkan oleh Ustaz Pak Razak itu kemarin, hatinya syakirun, bersyukur. Kemudian mulutnya zakirun, menyebut-nyebut nama Allah. Kemudian badannya sobirun, sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, itu ya. Jadi selalu zikir kapanpun, dalam keadaan seperti apapun, tetap zikir kepada Allah. Ini ulul albab. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang ulul albab, jadi orang yang diangkat derajatnya, jadi orang yang rajin untuk terus membaca sebagai proses belajar. Ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.